Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang asas-asas perjanjian. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Regina Amalia Putri dengan NPM 2210088. Yang kedua adalah saya sendiri, Dina Francisca dengan NPM 22117. Yang ketiga ada Sumaira Tresna Rahayu dengan NPM 22119. Dan yang terakhir ada Amanda Putri dengan NPM 22129. Yang pertama ada asas konsensual. Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak untuk setuju atau tidak setuju, mengikat diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya. Pada pasal 1338 KUH Perdata, yaitu yang menyatakan bahwa adanya asas kebebasan berkontrak di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme dalam hukum perjanjian Indonesia juga memantapkan adanya konsep asas kebebasan berkontrak ini. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah contradictio interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya kesepakatan yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak untuk setuju atau tidak setuju, mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya. Lalu dengan adanya kata semua dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tersebut juga berlakunya bagi perjanjian asuransi. Dari pasal tersebut juga melahirkan beberapa asas yang salah satunya adalah kebebasan berkontrak, lalu kekuatan mengikat, kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, dan kepastian hukum. Asas ketentuan mengikat. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi menunjukkan bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan perjanjian asuransi yang telah disepakati. Sebab, perjanjian yang dibuat telah memiliki ketentuan mengikat sesuai undang-undang dan berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Selanjutnya, penyalahgunaan keadaan atau undue influence. Undue influence atau penyalahgunaan keadaan adalah doktrin yang dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian asuransi. Karena terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian memanfaatkan keadaan yang merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi. Diterapkan ketika terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Contohnya, polis asuransi dibatalkan jika tertanggung menyembunyikan informasi penting atau bedrock. Selanjutnya ada akibat hukum, pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab yang halal. Ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tersebut berlaku bagi perjanjian asuransi sebagai syarat umum di samping syarat khusus yang terdapat dalam buku 1 bab 9 KUHD. Syarat khusus yang dimaksud antara lain 1. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Objek asuransi harus memiliki nilai ekonomis yang sah. 2. Asas kejujuran yang sempurna atau utmost good faith. Kedua pihak wajib memberikan informasi lengkap dan jujur. Yang ketiga ada asas indemnitas, ganti rugi sesuai nilai kerugian aktual bukan melebihi nilai pertanggungan. Dan yang terakhir ada asas subrogasi, penanggung berhak mengambil alih hak pemegang polis setelah membayar klaim. Setiap perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, termasuk perjanjian asuransi diberi akibat hukum menurut pasal 1321 sampai dengan pasal 1329 KUH Perdata. Pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan, dan penipuan atau dwelling, duang, bedrock dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Selanjutnya ada asas kepercayaan. Asas kepercayaan berarti mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak.
bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian asuransi, sehingga pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Lalu selanjutnya mengenai asas persamaan hukum, di mana subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain. Selanjutnya ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang mengkehendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima pembayaran ganti kerugian. Sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan memberikan ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan. Dalam hukum asuransi, asas keseimbangan berdasarkan Nemo Plus berlaku umum. Artinya, asas Nemo Plus adalah tidak menerima melebihi apa yang menjadi hak dan tidak memberi melebihi apa yang menjadi kewajiban. Dalam ilmu hukum, asas ini diartikan tidak boleh memperkaya diri tanpa hak. Asas keseimbangan tidak terlepas atau tidak dapat dipisahkan dari asas kepentingan. Tanpa adanya kepentingan, tidak ada ganti kerugian. Membayar ganti kerugian kepada orang yang tidak memiliki kepentingan atau tidak berkepentingan ini dipandang sebagai suatu pelanggaran asas keseimbangan. Dalam KUHD sendiri tidak ada pasal-pasal yang menyatakan dengan tegas memuat asas keseimbangan ini. Akan tetapi ada beberapa pasal yang dapat dipegang sebagai pedoman yang memuat asas kepentingan karena asas keseimbangan bergandengan dengan asas kepentingan. Pasal-pasal yang dianggap memuat asas keseimbangan antara lain adalah Pasal 250 KUHD, Pasal 252 KUHD, Pasal 253 KUHD, Pasal 274 KUHD, Pasal 277 KUHD, Pasal 279 KUHD, dan Pasal 284 KUHD. Berdasarkan ketentuan beberapa pasal KUHD ini, dapat dipahami betapa pentingnya asas keseimbangan dalam asuransi. Di mana ada kepentingan, di situ ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan mencegah anggapan bahwa asuransi adalah semacam perjudian dan pertaruhan. Selanjutnya, asas kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selanjutnya ada asas utmost good faith atau asas itikat baik yang sempurna. Asas itikat baik yang sempurna ini dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atas atau informasi selengkap-lengkapnya yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian ataupun tidak, baik keterangan yang demikian ini dimintai ataupun tidak. Mengenai asas utmost good faith dapat dilihat dalam pasal 252 KUHD junto 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan itikat baik yang dimaksud pasal ini terletak pada pelaksanaan perjanjian. Dalam konsep hukum Indonesia berkenaan dengan asas itikat baik yang sempurna atau utmost good faith ini diatur dalam pasal 251 KUHD yang menentukan kewajiban tertanggung untuk memberitahukan atau menyampaikan segala informasi yang benar atau fakta material yang mengenai objek asuransi kepada penanggung. Saat ini melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perasuransian, asas itikat baik yang sempurna atau utmost good faith ini sudah dipertegas di dalam pasal 31 ayat 2 yang menjelaskan bahwa asas itikat baik yang sempurna atau utmost good faith tidak hanya dibebankan kepada tertanggung seperti yang selama ini dianut dan diatur dalam pasal 251 KUHD, melainkan juga wajib dipenuhi oleh perusahaan perasuransian termasuk agen asuransi dan pialang asuransi. Ambil salah satu contoh kasus mengenai asas di asuransi, yaitu kasusnya Bakri Life yang mengalami gagal bayar sejak Oktober 2008 karena kesulitan likuiditas menyebabkan ketidakjelasan pembayaran bunga dan pengembalian dana pokok nasabah. Krisis ekonomi Asia pada tahun 2008 menyebabkan investasi perusahaan goyah dan nilai saham grup Bakri anjlok.
mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan tersebut. Kasus gagal bayar ini terkait dengan produk asuransi yaitu Diamond Investa yang merupakan produk unit link yang menggabungkan asuransi dan investasi. Perjanjian pokok Diamond Investa menyebutkan bahwa 90% dana nasabah akan diinvestasikan dalam obligasi dengan rating A, sementara sisanya akan diinvestasikan dalam saham dan deposito. Nasabah melaporkan PT Asuransi Jiwa Bakri dan Direktur Utama perusahaan ke polisi karena dianggap tidak memiliki itikat baik untuk membayar kewajiban. Mereka menuntut agar Bakri Life dihukum dan mengembalikan uang nasabah. Kuasa hukum nasabah berpendapat bahwa kasus ini memenuhi unsur pidana penipuan asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Total kerugian 22 nasabah yang didampingi kuasa hukum mencapai lebih dari 100 miliar rupiah, termasuk dana pokok, hasil investasi, dan denda keterlambatan. Pengadilan memutuskan bahwa PT Bakri Life tidak menjalankan asas itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, kepatutan, dan keadilan. Karena yang pertama yaitu perubahan alokasi investasi secara sepihak. PT Bakri Life mengubah alokasi investasi dana tertanggung secara sepihak tanpa pemberitahuan atau diskusi dengan tertanggung. Awalnya, perjanjian mengamanatkan investasi dana sebesar 90% ke dalam obligasi, 5% saham, dan 5% deposito. Namun, perusahaan mengubah alokasi investasi dengan menginvestasikan 80% dana tertanggung ke dalam portofolio saham. Tindakan ini tidak sesuai dengan semangat itikat baik yang seharusnya melandasi kepercayaan antara perusahaan dan pemegang polis, terutama dalam perusahaan asuransi. Lalu yang kedua itu tidak memenuhi kewajiban karena krisis global. PT Bakri Life tidak dapat memenuhi kewajiban karena krisis global pada tahun 2008 yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Kegagalan pembayaran klaim menimbulkan pertanyaan serius bagaimana itikat baik dari perusahaan. Lalu adanya pelanggaran terhadap transparansi karena PT Bakri Life tidak memberikan pemberitahuan atau diskusi dengan bertanggung jawab sebelum melakukan perubahan alokasi investasi. Prinsip transparansi sangat penting dalam industri keuangan, terutama dalam asuransi untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan klien. Lalu PT Bakri Life juga tidak melaksanakan perjanjian dengan kepatutan dan keadilan karena pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik menurut kepatutan dan keadilan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. PT Bakri Life tidak memenuhi kewajibannya kepada tertanggung, sehingga melanggar asas itikat baik. Lalu melanggar juga pasal 31 Undang-Undang Perasuransian, karena dalam kasus gagal bayar ini, yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini bahwa asas-asas hukum asuransi mencakup beberapa prinsip dasar yang mendasari setiap perjanjian asuransi. Semua prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik asuransi berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan perlindungan yang layak bagi tertanggung. Dan mengikuti asas-asas ini, baik penanggung maupun tertanggung dapat menjalankan perjanjian asuransi ini dengan rasa percaya dan tanggung jawab yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.